Farida Suryama, penyuluh kehutanan ahli muda, bertugas di KPH Pulau Laut Sebuku, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Saya mulai bekerja sebagai penyuluh kehutanan pada tahun 2016 dengan wilayah kerja di RPH Pulau Laut Utara Sebuku, meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Laut Utara, Pulau Laut Sigam, dan Pulau Laut Tengah. KPH Pulau Laut Sebuku berada pada wilayah administratif Kabupaten Kota Baru, tepatnya pada Pulau Laut dan Pulau Sebuku yang terpisah dari Pulau Kalimantan. Wilayah kerja penyuluh kehutanan didominasi kawasan hutan lindung, kawasan konservasi berupa Tahuras Batung dan cagar alam, dengan dominasi topografi curam. Permasalahan utama dalam kegiatan penyuluhan di wilayah kerja antara lain masih maraknya illegal logging, perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan kritis, perluasan perkebunan sawit dan tambang, dan masih belum optimalnya kegiatan pemasaran produk-produk hasil hutan bukan kayu. Dalam 6 tahun masa kerja penyuluh kehutanan, beberapa hasil kegiatan penyuluhan yang dapat dilihat hasilnya di lapangan antara lain konservasi mangrove yang dilaksanakan pada KTH Tunas Mangrove Desa Stagen seluas 25 hektar dengan penanaman mangrove yang dilaksanakan sejak tahun 2020 dengan pola silvo fishery. Selain bertujuan sebagai upaya pengembalian habitat kawasan mangrove, juga diharapkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui komoditas perikanan. Kami dari kelompok Tunas Mangrove Desa Stagen pada tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan penanaman bakau atau mangrove. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyuluh kehutanan yang telah berjuang bersusah payah untuk membantu kami menerapkan teknis penanaman yang bagus bagaimana. Kemudian arahan-arahan dari mereka akan selalu kami terekam dalam ingatan kami. Semangat kepada Ibu dan kawan-kawan untuk selalu membangun Kota Baru hijau kembali seperti semula. Upaya konservasi air di Desa Megasari yang dilaksanakan oleh KTH Maju Bersama. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya mempertahankan sumber mata air yang menjadi sumber air bersih bagi warga Desa Megasari. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain melakukan pembatasan kegiatan pemanfaatan lahan pada sempadan sungai dan sumber mata air. Saya Ketua KTH Maju Bersama Desa Megasari sudah bekerja sama dengan KPH Pulau Laut Pulau Sebuku untuk melindungi mata air yang ada di Desa Megasari selama ini, karena mata air ini bermanfaat untuk masyarakat Megasari dan sekarang dimanfaatkan juga oleh pemerintah daerah untuk menyuplai air ke kota. Dan sekarang apabila kemarau apapun, alhamdulillah desa kami tidak kesusahan air. Dengan adanya penyuluh kehutanan Ibu Farida, kami bisa diberi wawasan, bisa dengan benar pengelolaan hutan itu untuk masyarakat baik. Kami mengharapkan penyuluh kehutanan tetap semangat untuk kerjasamanya untuk melestarikan lingkungan yang ada di Desa Megasari. Penanaman pohon sengon dan eukaliptus seluas 40 hektar yang dilaksanakan oleh KTH Harkat Bersama Desa Sungguh Kanan sejak tahun 2019 pada lokasi kemitraan kehutanan antara KTH dengan PT Inhutani 1. Tegakan pohon hingga saat ini masih dipertahankan dengan harapan saat mencapai daur ekonomi akan dapat dipanen dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggota. Kami dari kelompok Tani Harkat Bersama, dan ini kami selaku kelompok mengucapkan banyak terima kasih kepada penyuluh kehutanan KPH Pulau Laut Sebuku yang mana partisipasinya telah banyak membantu jalannya kegiatan kelompok kami, dan ini kami mengucapkan terima kasih kepada KPH Pulau Laut Sebuku atas partisipasi dan bantuannya. Sejak tahun 2019, penyuluh telah mendampingi HKM Gapoktan Hutan Mutiara Sarangtium. Hingga saat ini telah mendapatkan peningkatan pendapatan antara lain. Pertama, peningkatan pendapatan dari budidaya lebah madu kelulut. Kelompok perhutanan sosial ini yang bergerak di bidang perlebahan, kami merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Di hari demi hari alhamdulillah ada kemajuan, dan kami berharap mudah-mudahan bantuan dari penyuluh KPH Pulau Laut Sebuku Ibu Farida untuk selanjutnya bisa kembangkan. Kami sangat mengharapkan itu. Peningkatan pendapatan dari gula cetak dengan produksi rata-rata 45 kg per bulan.
Peningkatan pendapatan dari produksi gula semut. Kami dari HKM Gapoktan Mutiara Sarangpiung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Farida yang telah memfasilitasi kami berupa mesin untuk mengolah gula menjadi gula semut, mulai dari teknis pembuatan sampai pemasaran yang menjadi nilai tambah kepada kami sebagai petani aren di wilayah Sarangpiung. Peningkatan pendapatan dari panen cengkeh dengan produktivitas sebanyak 468 kg per hektar per tahun. Terima kasih Ibu Farida yang selama ini membimbing kami dengan mengelola perhutanan sosial yang ada di Desa Sarangpiung khususnya. Kami sangat terbantu, sekarang sudah menikmati hasilnya dan kami terus penanaman-penanaman yang akan menunjang ke depan. Peningkatan pendapatan dari pengelolaan wisata alam. Dari tiket masuk kurang lebih total pengunjung 5.000 per bulan. KUPS Jasa Lingkungan berdiri pada tahun 2018. Dalam pengembangan usaha kami mendapatkan pendampingan dari Ibu Farida, penyuluh KPH tersebut. Harapan kami ke depan adalah wisata ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat sekitar. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penyuluh kehutanan yang telah memfasilitasi dalam pengembangan usaha KUPS Jasa Lingkungan. Dalam upaya mengurangi intensitas permasalahan serta menunjang kegiatan penyuluhan, penyuluh kehutanan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, antara lain pemerintah daerah, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pihak swasta. Saya mewakili seluruh sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat menyampaikan ucapan selamat kepada Saudari Farida Suryama M. Hud sebagai penyuluh kehutanan terbaik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Saudari Farida Suryama M. Hud adalah alumni Magister Ilmu Kehutanan Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat yang sehari-harinya bertugas sebagai penyuluh kehutanan KPH Pulau Laut, Sebuku, Kabupaten Kota Baru. Saya sebagai Rektor Universitas Lambung Mangkurat merasa bangga dan berbahagia atas prestasi yang dicapai oleh Saudara Farida Suryama M. Hud dalam menjalankan tugasnya. Saudari Farida Suryama M. Hud secara tulus dan ikhlas, penuh dedikasi, serta inovasi-inovasi yang dijalankan dalam menjalankan tugasnya memberikan kontribusi yang sangat positif dalam pembangunan kehutanan di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru. Farida Suryama Sarjana Kehutanan saat ini bertugas di KPH Pulau Laut Sebuku. Setahu saya dia orangnya asik, aktif, dan koordinatif, terutama dalam menjembatani permasalahan-permasalahan antara di kehutanan dengan pemerintah daerah. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Farida terhadap Kabupaten Kota Baru. Aktifnya dia dengan koordinasi dengan Pemda, segala masalah, segala kegiatan dengan masyarakat itu bisa dijembatani. Dia juga sangat aktif di dalam melakukan koordinasi tentang penghijauan, tentang penanaman kembali, selalu berkoordinasi dengan beberapa SKPD untuk melaksanakan hal tersebut. Pokoknya bagus dia kiprahnya di dalam menjembatani antara pemerintah daerah dengan kehutanan. Kami dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Kota Baru sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Farida selaku penyuluh kehutanan KPH Pulau Laut Sebuku. Apa yang sudah kami lakukan selama ini bersama beliau itu adalah kolaborasi pengembangan wisata khususnya di kawasan aerospot Bukit Mamake dan Bapake. Nah, itu sungguh membuat kami sangat terbantu karena ide-ide tersebut membuat potensi wisata bisa terpetakan. Dan saya berharap kerjasama yang dilakukan oleh KPH khususnya melalui Ibu Farida itu tetap terjalin. Kita bisa kompak, kita bisa terus bersama-sama, dan itu bisa membuat
dari wisata maju, kehutanan juga tetap terjaga. Kami sangat apresiasi terhadap penyuluh kehutanan KPH Pulau Laut Sebuku dalam hal pengembangan wilayah agrowisata yang berbasis kawasan dan juga dalam hal penanaman, penghijauan, serta revolusi hijau di kawasan Pulau Laut. Salam lestari. Dampak penyuluhan dapat dirasakan tidak hanya di wilayah binaan penyuluh kehutanan, tapi juga oleh masyarakat luas di luar wilayah binaan, terutama dalam kegiatan wisata alam dengan aktivitas olahraga para layang dan gantole yang berkembang hingga ke Banjarbaru pada Tahura Sultan Adam. Saat ini, kedua lokasi take-off para layang di Gapoktan Hutan Mutiara Sarangtiung dan Tahura Sultan Adam akan terus berkembang selain sebagai kegiatan wisata alam, juga menjadi lokasi sekolah para layang untuk menghasilkan atlet-atlet para layang dan gantole. Dalam keseharian, Farida merupakan salah satu penyuluh yang ada di KPH Pulau Laut Sebuku yang tipe orangnya itu semangat, kemudian dia kreatif, dan kemudian fokus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang penyuluh. Di samping dia penyuluh, dia juga menjadi koordinator tim JIS-nya KPH Pulau Laut Sebuku yang menggawangi RPHJP dan RPHJPD khususnya untuk tata hutan. Jadi KPH Pulau Laut Sebuku dalam perencanaannya dimentori oleh Bu Farida dengan timnya untuk bisa menyelesaikan target utama penyusunan RPHJP-nya setiap tahun. Dan yang terakhir, semangat Bu Farida, doa kami semua yang terbaik buat Ibu untuk mengikuti Lomba Wana Lestari tingkat nasional mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak ada hal yang sia-sia dan tidak ada pekerjaan yang kecil apabila dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Tetap bekerja, penuh semangat, bergerak.